Halo Sobat YouTube, selamat datang di Wajib Nonton nih channel. Hari ini kita akan membahas beberapa seri web terbaru yang baru saja dirilis di platform seperti Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Hulu, dan HBO Max. Ini adalah beberapa acara fiksi ilmiah, fantasi aksi, dan komedi terbaru yang mungkin ingin Anda tonton dan lakukan. Beri komentar tentang seri baru mana yang baru-baru ini Anda tonton dan seri mana dari daftar ini yang ingin Anda cek. Mari kita mulai videonya. Number 10. Ini adalah mini seri drama thriller yang dibuat oleh Tom Rob Smith. Acara ini mengikuti sekelompok agen FBI saat mereka bekerja dalam 3 periode waktu yang berbeda dan menghadapi perkembangan signifikan yang dibuat oleh ilmu komputer dalam bidang penegakan hukum. Plot utama berputar di sekitar Theo dan Pot, 2 penyelidik terbaik dari lembaga tersebut. Cerita ini digambarkan melalui rentang waktu yang saling terkait dan meliputi banyak tahun di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Saat kita melompat dari zaman ke era, profesi individu mereka mulai tumbuh, berubah, dan kadang-kadang hancur karena pendapat mereka tentang misi biro tersebut berubah. Selama bertahun-tahun, acara ini menceritakan cerita yang lebih besar selain dari drama kejahatan yang hanya Anda mulai mengerti saat hubungan antara periode waktu tersebut menjadi lebih jelas. Secara keseluruhan, ini adalah thriller yang lambat namun teliti dalam menyusun bagian-bagian utamanya sebelum benar-benar memasuki elemen kunci. Number 9. Ini adalah seri drama kriminal yang dibuat oleh Josh Schwartz dan Stephanie Savage. Ceritanya berpusat di sekitar Samantha Yun, yang tewas di Central Park pada 4 Juli 2003. Seri ini mengeksplorasi penyelidikan atas pembunuhannya, yang mengungkapkan hubungan penting antara sejumlah kebakaran misterius di seluruh kota, dunia musik bawah tanah kota, dan sebuah keluarga pemilik properti berpengaruh yang hancur karena semua rahasia misterius yang mereka simpan. Tragedi terjadi ketika bar favoritnya di pusat kota sedang mengadakan pertunjukan musik oleh teman sejawatnya, tetapi dia pergi mencari seseorang dengan janji akan kembali. Seluruh seri ini berfokus pada penyelidikan kejahatan dan mencari kebenaran tentang apa yang terjadi. Bagian penyelidikan ceritanya sangat menarik dan membuat Anda tertarik. Pertunjukan ini khusus untuk penggemar drama kriminal, sementara yang lain mungkin tidak menikmatinya. Number 8. Ini adalah seri yang diadaptasi oleh Chris Murska dari novel Lucy Clark dengan judul yang sama. Plotnya berpusat pada sepasang sahabat terbaik, Lana dan Kitty, yang melarikan diri dari otoritas dan mencari perlindungan di kapal bernama The Blue. The Blue menawarkan kehidupan yang indah dengan orang-orang menakjubkan, acara-acara, dan garis pantai yang tak terbatas. Tapi apa yang tampaknya menjadi mimpi segera berubah menjadi kesengsaraan mutlak karena mereka berdua berakhir ribuan mil jauhnya dari rumah mereka dan dalam bahaya yang akan segera terjadi. Setelah polisi memulai penyelidikan setelah menemukan kapal pesiar mewah hanyut di air tanpa ada orang di dalamnya, mereka tidak tahu bahwa kapal megah itu menyembunyikan beberapa misteri mengerikan yang akan mengejutkan mereka dengan cara yang tidak terduga. Serial ini cukup bagus, dan konsep misteri dan kelangsungan hidupnya membuat Anda tetap di ujung kursi Anda. Pertunjukan ini diambil dengan luar biasa, memiliki getaran yang menarik. Number 7. Ini adalah seri petualangan fantasi yang disutradarai oleh Sebastian Marca dan Max Zell. Cerita ini berfokus pada Mark Zimmerman, yang saudaranya Thomas telah dipanggil ke Black Tower yang meresahkan, di mana Griffin, monster yang kejam, memerintah bersama dengan rekan kerjanya Memo. Mark mengumpulkan semua kekuatannya dan memulai upaya penyelamatan yang berani untuk menyelamatkan saudaranya. 2 perjalanan jauh ke tanah pikiran Menara Hitam, di mana setiap langkah Mark mengambil ke sisi lain dari dunia untuk mencapai lebih dekat dengan saudaranya membawa perubahan dalam dirinya bahwa ia akan menemukan tantangan untuk mempertahankan. Sisa seri mengikuti Mark, Memo dan Becky ketika mereka berusaha menyelamatkan saudaranya dari Griffin. Sementara Mark berhadapan dengan masa lalu keluarganya yang menyeramkan dan terlibat dalam perselisihan mematikan dalam realitas alternatif Menara Hitam. Dengan predator mengerikan, binatang buas yang menakutkan, dan ketegangan di sekitar Black Tower, pengaturan dunia pertunjukan yang lebih menakutkan lebih dari cukup untuk menarik perhatian Anda. Ini bukan acara remaja standar tentang perburuan setan. Sebaliknya, musim 6 episode ini akan membuat Anda terhibur dengan alur cerita yang halus dan suasana gelap. Number 6. Ini adalah serial drama komedi yang dibuat oleh Nancy Fitzman, Katie Ford dan Jennifer Hoppaus.
Acara ini berfokus pada Peggy, seorang pecandu yang baru pulih setelah meninggalnya ibunya yang dipuja dengan siapa dia berbagi desa gurun yang terisolasi, berjuang untuk memulai hidupnya kembali. Setelah tragedi itu, dia harus berurusan dengan masalahnya sendiri sampai dia secara tidak sengaja memasuki dunia Bruce, seorang perwira polisi, dan mengetahui bahwa dia memiliki kecerdasan untuk membuat detektif swasta yang sangat baik tidak menyadari rintangan besar yang menunggu di masa depan. Dia berurusan dengan saudara-saudaranya, yang ingin menjual rumah yang dimiliki almarhum ibu mereka sambil mengarahkan pandangannya untuk menjadi detektif swasta. Secara keseluruhan, High Desert adalah pertunjukan dengan visual luar biasa yang secara bersamaan memadukan berbagai genre, termasuk humor, drama, komedi, dan misteri. Number 5. Ini adalah serial televisi thriller psikologis yang dibuat oleh Elise Matt Cameron. Narasi berpusat pada Freya Hewood, seorang wanita yang harus menghadapi trauma batinnya ketika mencoba menghentikan kelompok tersembunyi dari merekrut anak-anak untuk tujuan utamanya. Premisnya didasarkan pada J.P. buku Palmer yang paling populer di tempat terbuka. Namun, selama perjalanannya, dia harus menghadapi masalah psikis dan ketakutannya sendiri untuk menghentikan kelompok kekerasan mencuri anak-anak. Serial ini memiliki kombinasi drama psikologis tradisional dan fiksi horor klasik dengan suasana suram dan meresahkan yang akan mengirimi Anda getaran horor sejati. Meskipun serial ini memiliki plot yang menarik dan misteri yang baik seputar kultus dan tujuan mereka, serial ini berjuang untuk memecah alur cerita dan membuat penonton bingung. Mereka yang menikmati cerita psikologis atau kultus pasti akan merasa puas. Number 4. Ini ada dalam mini seri fantasi steampunk yang dibuat oleh Genndy Tartakovsky. Plot utama berfokus pada seorang gadis muda yang tanpa sadar mendapatkan kekuatan magis dan mengetahui bahwa dia adalah salah satu anggota kelompok prajurit abadi yang akan menghadapi monster iblis, di mana sebagai inti cerita berkisar pada sekelompok prajurit legendaris yang disebut unicorn, mempertahankan alam semesta dari entitas jahat. Selama bertahun-tahun, unicorn telah berdiri untuk orang benar, muncul untuk memastikan bahwa kebenaran muncul sebagai pemenang. Tetapi ketika kelahiran kembali pahlawan kita terjadi terlalu cepat, mereka menemukan diri mereka hidup dalam tubuh anak-anak, dan sebagai konsekuensinya, ingatan mereka tentang siapa mereka dan perluasan unicorn selama ribuan tahun telah secara tidak sengaja dilupakan. Seiring dengan bagian dari keterampilan mistis mereka, yang menjadi kurang efektif kemudian, mereka harus menavigasi masa remaja mereka sambil mempertahankan planet ini dari kejahatan yang meluas. Acara ini menampilkan animasi yang luar biasa dan plot menarik yang penuh humor, aksi, sihir, dan petualangan galaksi yang lucu. Number 3. Ini adalah serial komedi aksi yang dibuat oleh Nick Santora. Cerita berpusat pada Luke dan putrinya Emma, yang telah berbohong satu sama lain selama beberapa dekade sementara tidak menyadari bahwa masing-masing dari mereka bekerja untuk agensi yang sama. Ketika mereka berdua mengungkap kebenaran tentang satu sama lain, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tidak tahu tentang satu sama lain. Dalam istilah awam, ini adalah kisah tentang seorang ayah dan anak perempuan yang keduanya menjabat sebagai agen CIA untuk waktu yang lama tetapi merahasiakan fakta ini satu sama lain, membuat seluruh hubungan mereka menjadi penipuan besar-besaran. Akhirnya, setelah mengetahui kebenaran, Luke yang hampir meninggalkan pekerjaan, dipaksa kembali ke lapangan, di mana duo ini dipaksa untuk berkolaborasi sebagai mitra, di mana mereka menemukan diri mereka yang sebenarnya, dan di mana mereka harus menghadapi situasi yang tidak terduga. Nilai tambah utama untuk pertunjukan ini adalah Arnold dan beberapa adegan aksi dan pengejaran yang fantastis. Secara umum, serial ini menyenangkan, tetapi jangan mengantisipasi sesuatu yang luar biasa. Number 2. Ini adalah serial thriller mata-mata yang disutradarai oleh Christopher Smith. Drama ini berlangsung di puncak era Perang Dingin dan menceritakan kisah Victor Godino, penasihat Anali dan pribadi penguasa Rumania Nicolae Ceausescu. Namun, Godino juga kebetulan adalah mata-mata KGB dan harus meninggalkan Rumania dan Ceausescu sebelum penyamarannya ditemukan. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mencapai ini dan dia harus melarikan diri dari badan intelijen, KGB dan mata-mata bangsanya sendiri. Sangat sadar akan fakta bahwa pengkhianatannya menempatkan orang-orang yang dicintainya dalam bahaya kehancuran. Serial ini berbeda dari thriller mata-mata tradisional dan memiliki narasi unik khas yang menawarkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Dengan pemeran yang luar biasa dan cerita mata-mata Cold War era yang ditulis dengan baik, acara ini memiliki jumlah ketegangan yang tepat untuk membuat penonton tertarik.
Number 1. Ini adalah seri distopian yang dibuat oleh Graham Yost. Acara ini diatur dalam dunia apokaliptik beracun dan berpusat pada 10.000 orang yang hidup di bawah silo besar di mana mereka mengikuti sistem aturan kompleks yang mereka pikir ada di sana untuk menjaga mereka tetap aman. Sementara Juliet, seorang teknisi yang bertugas menyelesaikan penyelidikan seputar kecelakaan fatal seorang rekan kerja, menggali fakta-fakta menakjubkan yang membahayakan fondasi masyarakat mereka yang terkandung. Tidak dapat disangkal bahwa Apple TV memiliki acara fiksi ilmiah yang sangat baik, dan yang satu ini hanyalah tambahan luar biasa untuk katalog yang sudah luar biasa. Silo mengeksplorasi konsep rumit dengan beberapa baris dan alur cerita yang berkembang yang segera menarik minat Anda. Meskipun hanya memiliki 4 episode yang tersedia sejauh ini, serial ini tetap menjadi salah satu penawaran fiksi ilmiah teratas tahun ini, tidak hanya untuk penggemar fiksi ilmiah tetapi juga untuk semua orang. Pertunjukan ini harus dilihat. Ada banyak hal untuk dibahas tentang pertunjukan ini, dan memiliki kualitas luar biasa, termasuk efek visual yang menakjubkan dan plot misteri yang sangat menarik. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan berlangganan channel kami untuk melihat lebih banyak video yang berkaitan dengan saran film dan serial.